Jadi untuk ngaben kami di Bali, prosesinya memang membutuhkan biaya cukup tinggi. Satu kali mayat di aben itu habis Bapak dan Ibu 10 juta itu habis. Nah, ngaben ini sebetulnya kalau kami bagi umat Hindu salah satu yaknya di Bali khusus untuk kematian ya. Jadi filosofinya ngaben adalah mengembalikan panca mahabhuta atau 5 elemen yang ada di tubuh manusia dikembalikan ke alam lagi. Jadi kalau di Bali manusia itu dikenal sebagai buana alit dan kami yakini memiliki 5 elemen alam yaitu Pertiwi, Apah, Bayu, Akasa, Teja. Jadi kelima komponen ini akan kita kembalikan ke alam apabila kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah dia ngaben. Jadi untuk ngaben kami di Bali, prosesinya memang membutuhkan biaya cukup tinggi. Ya, satu kali mayat di aben itu habis Bapak dan Ibu 10 juta itu habis. Dilakukan pembakaran. Ya, habis. Jadi solusinya gimana? Kalau nggak punya uang gimana? Kita ada namanya ngaben massal. Ngaben massal ini biasanya datangnya setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali kembali ke desa adat masing-masing. Jadi kalau kami di Bali itu memiliki desa adat sebagai pedoman adat kita di Bali. Jadi desa adat ini ada kepala adatnya dikenal dengan nama bendesa yang akan mengatur apabila kegiatan keagamaan di desa itu. Misalkan di desa saya di Kelungkung ngaben masalnya setiap 2 tahun sekali. Yang awalnya menghabiskan biaya hingga 10 juta untuk 1 kali ngaben. Dengan ngaben massal mungkin habisnya hanya 5 juta saja. Ini umpama ya Bapak dan Ibu. Jadi ngaben ini kalau di Bali wajib. Kenapa? Sebab bagian niatnya kami di Bali yang wajib kita laksanakan. Tidak ngaben? Tidak ngaben terus mayat meninggal. Pasti ngaben Bu. Hanya desa-desa tertentu di Bali yang tidak ngaben. Khususnya desa Bali Aga. Salah satunya adalah desa. Artinya meninggalnya itu masa tunggu. Oh? Menunggu Oh, ditanam dulu. Iya. Enggak, jangan. Iya. Jadi kalau misalnya ada si A meninggal, dia tidak punya uang, di desa saya mayatnya bisa dimakamkan dulu. Iya. nunggu 2 tahun dia ngaben bersama. Iya, kecuali kalau dia sudah punya uang langsung diaben bisa. Iya, ada yang dikenal dengan nama sistem ngagah, jadi akan digali lagi. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu apabila bentuknya sudah tidak kayak kita sebagai manusia ya, tetap diangkat. Ya, sebab nanti kami juga meyakini kita juga akan kayak begitu. Iya, tetap sehingga pemakamannya mesti ada yang meninggal bisa dimakamkan lagi. Ada juga ritual mekingsan di geni. Yang namanya mekingsan di geni itu kalau di desa saya dia tidak ngaben, tapi pada saat meninggal langsung dilakukan pembakaran. Ada seperti itu. Iya. Mekingsan di geni kalau di desa saya. Nggak apa-apa. Jadi kembali ke desa Kalapatra atau ke lingkungan desa, tempat dan kejadian antara desa satu dengan desa lainnya di Bali itu punya adat masing-masing. Salah satunya contoh ya, desa adat Trunyan yang ada di Kintamani Bangli. Di sana punya tradisi ngaben yang tidak kayak ngaben pada umumnya. Kalau di sana ada yang meninggal, mayatnya diletakkan di bawah pohon tanpa ada penanganan ngaben kayak kita kenal. Di sana diletakkan di bawah pohon saja dengan ada yang namanya gundukan dengan bambu ya. Itu saja, jumlahnya 11. Dan apabila ada yang meninggal, diletakkan di sana, Bapak dan Ibu.
Jadi asal kata desa Trunyan itu adalah Tarumenyan, yang maknanya adalah pohon menyan. Diyakini pohon menyan itulah yang mengambil bau-bau mayatnya, sehingga mayatnya tidak bau sama sekali. Dan itu pun dijadikan objek wisata di kawasan Kintamani Bangli. Apabila Bapak dan Ibu ingin datang ke Bali mengunjungi ke sana bisa. Nanti kali ini kayaknya belum ada yang ke sana deh Bapak dan Ibu, ya. Untuk kali ini belum. Jadi itu. Jadi kita aja. Diletakkan di bawah pohon, ada yang namanya gundukan tanah itu ya, di-sekat dengan bambu, diletakkan di sana mayatnya. Apabila sudah menjadi tulang akan dipindahkan ke tempat. Ada tempat di sana. Jadi itu adalah salah satu pemakaman unik di Bali yang ada di kawasan Kintamani Bangli. Nah, selain desa adat Trunyan, kami di Bali juga punya salah satu desa Bali Aga, yaitu desa Tenganan. Tenganan itu ada di Kabupaten Karangasem, yang di sana kalau ada meninggal juga nggak diaben, tapi dilakukan pemakaman biasa saja dengan tatanan kalau kepala mayat itu wajib ada di sebelah utara, kakinya wajib ada di sebelah selatan, begitu. Itu nggak ada ngaben. Sehingga kalau bagi Ani di Bali, ngaben ini wajib di Bali. Sebagai bagian niatnya kami di Bali. Akan tetapi tidak semua melaksanakan ngaben pada umumnya seperti ngaben yang kita kenal. Setiap desa Kalapakha itu punya adat masing-masing. Bahkan saya yang sudah 25 tahun lebih ya usianya, Sama, Mbak. iya, masih banyak belajar tentang Bali. Masih banyak yang belum saya kuasai tentang Bali. Semakin saya tahu Bali, semakin saya tidak tahu tentang Bali. Begitu jadinya. Iya, banyak sekali budaya kami, Bapak dan Ibu. Dan saya pun yakin Bapak dan Ibu kenapa memilih Bali bukan karena objek wisatanya, iya kan? Kalau Bapak dan Ibu bilang di Bali pantainya bagus, gunungnya cantik, ya, itu bohong. Kenapa nih bilang bohong? Di Jawa juga banyak. Kalau mau pantai yang bagus, ya di Jawa banyak banget. Kalau mau danau yang indah di Jawa banyak sekali. Apalagi mau kayak candi-candi, Jogja juga punya. Nah, kenapa kok milih Bali? Sebab kami memiliki budaya, ya kan Bapak dan Ibu? Budaya inilah yang kami jaga, yang kami bagikan. Sehingga Bapak dan Ibu ingin datang kembali ke Bali. Sebab kata kembali ada Balinya. Jadi kalau sudah ke Bali pasti kembali. Siapa kita? Bali. 15 kursi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Itu ya jawabannya Ani ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu mau tanya sama Ani? Iya. Sebelum Ani hidupin musik? Yang itu kan Nomor WA-nya, nomor Oh, WA-nya nanti. ada sesajen di Iya. tiap gang itu di sini. Kan tiap gang atau Oke. Sesajen itu yang bentuknya kotak-kotak, ada bunganya, namanya canang Bu. Iya. ditaruh di tiap gang atau apa itu. Iya, canang ini sebagai ritual kami ya, persembahan kami yang paling sederhana. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat canang di mana-mana. Sembahyangan ada, Tiap hari ya? tempat ibadah ada. Betul Bapak, setiap hari. Sebagai lambang Ista Dewata atau dewa-dewa yang menempati setiap mata angin di Bali. Jadi kalau kami yakini setiap mata angin itu ada dewa yang jaga, sehingga saya pun kemana-mana itu nggak takut karena saya yakin ada Tuhan yang jaga begitu. Nah, sesajen atau canang ini sebagai wujud kita berterima kasih, cinta kasih juga kepada lingkungan, kepada alam. Jadi seumpama Bapak dan Ibu lihat canang, ya kalau bisa janganlah diinjak gitu ya. Kecuali kalau tanpa sengaja kena kaki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, nggak apa-apa.
Banyak yang tanya sama Ani, kalau tiba-tiba nginjak sesajen gimana nih? Nggak apa-apa, namanya juga tidak sengaja. Nggak apa-apa. Dan itu bukan hanya ada di jalanan saja, kadang-kadang jembatan juga ada, pohon juga ada, batu juga ada. Bukan kami menuhankan pohon, bukan juga kami menuhankan batu, tidak. Itu adalah bentuk kami berterima kasih kepada alam semesta. Misalnya ada jembatan itu kan ada pengairannya, sudah membantu kita juga. Misalnya pohon, kalau pohon kan sudah memberikan suplai oksigen kepada kita, itu adalah wujud kita mengucapkan terima kasih. Bukan ada hantunya. Di Bali Bapak dan Ibu tidak ada hantu. Ani yakini lagi di Bali tidak ada hantu. Kenapa? Di usia Ani yang sudah segede ini Ani nggak lihat hantu kok di Bali. Iya, nggak ada. Iku ning guri kok akeh. Kalau di Jawa, Ani tahu lewat TV kan banyak tuh ya, ada Neng Kunti, ada Kak Wewe, ada Adek Po dan lain sebagainya. Sampai di Bali kayaknya dia nggak bisa lewat Selat Bali, udah beda. Nah, kalau banyak yang tanya, terus Lea tuh apa nih? Bukan hantu, bukan Bapak dan Ibu. Kalau bagi Ani, Lea itu adalah suatu ilmu di Bali yang dilestarikan di Bali, memiliki fungsi sesuai dengan kemauan dia. Digunakan untuk negatif, hasilnya negatif. Digunakan untuk positif, bisa untuk mengobati. Jadi Lea itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mungkin banyak yang mengatakan salah ya, Lea itu dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan. Tidak Bapak dan Ibu. Di filmnya salah, film kan dibuat-buat. Iya. Kalau bagi Ani, banyak yang tanya apa Ani udah lihat Lea. Kalau bagi Ani belum ya Bapak dan Ibu. Tapi Ani yakin segala tempat yang ada di Bali itu pasti ada penunggunya. Tetapi kalau kita eling atau ingat, dia tidak akan mengganggu kita begitu. Sama dengan Bapak dan Ibu juga memiliki keyakinan ya, kalau kita tidak mengganggu siapapun, kita juga tidak akan diganggu gitu. Bukan hanya di Bali, di tempat lain juga pasti demikian Bapak dan Ibu. Betul ya? Betul. Iya, jadi nggak ada hantu, nggak ada. Kembali kepada kita, hantu hanya ada di pikiran aja kayaknya. Iya betul. Ada lagi Bapak Ibu mau tanya sama Ani, silakan. Pun Nah, kalau anjing, kenapa kok banyak ada anjing di Bali? Soalnya anjing adalah salah satu hewan peliharaan di Bali yang dianggap sangat setia. Sehingga kami di Bali itu banyak yang pelihara anjing. Dulu Bapak dan Ibu, rumah yang ada di Bali itu tidak ada pagarnya. Sehingga anjing itu sebagai salah satu hewan penjaga rumah. Sejak zaman dahulu hingga kali ini tradisi itu masih dijaga. Saya yang di kampung punya anjing 4 Bapak dan Ibu. enggak takut, enggak takut. Enggak, 4. Kalau digigit Enggak. Kucing. Ada yang mau jadi anjing. Kalau itu bukan anjing itu. Iya. Kalau bagi Ani ya Bapak dan Ibu, anjing ini adalah salah Garangan. satu hewan yang sangat setia. ya kok sebelah aku garangan. Iya, setia banget. Itu anjing Pak, garangan. Oh, sini garangan ada. Enggak ada. Ya tambah iki. Musang itu ya. Iya, Musang. Enggak Garangan. ada, belum. Kucing juga ada, tapi kalau kucing kayaknya agak manja, jadinya nggak begitu gonggong. Kadang anjing tuh kan gini ya Bu, dia bukan pemiliknya, jadi dia bakal gonggong sehingga pemilik rumah tahu, oh ada yang datang gitu. Oh iya. Soalnya kan rumah Bali itu nggak ada belnya, jadi logikanya ke sana. Kenapa kok pelihara anjing? Mungkin ibunya lagi masak, ya. Setelah dia masak, tiba-tiba ada yang gonggong, oh ada tamu datang, dia langsung keluar. Karena kan sistem rumah Bali itu memiliki astagfirullah kosali yang letaknya antara rumah satu dengan yang lain itu agak jauh. Letak dapur dan toilet biasanya ada di sebelah selatan. Nah pintu biasanya ada di sebelah, ada yang sebelah barat. Jadi kan agak jauh juga. Kalau ada bel kan memang bagus ya, ting tung, udah tahu kalau rumah modern. Tapi kalau di Bali nggak bisa kayak gitu. Tiba-tiba ada yang datang,
anjingnya gonggong, dia jadi tahu, oh ada tamu, dia langsung selesaikan masakan dia untuk ke depan melihat siapa yang datang. Itu logikanya kenapa banyak ada anjing di Bali. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat ada anjing banyak di objek wisata, itu kayaknya Liar. ya tidak ada yang memiliki begitu. Jadi kayak anjing gimana ya? Oke. Tidak diinginkan gitu ya Bapak dan Ibu. Saya dulu. Tapi banyak kok kami di Bali memiliki kayak helper penyayang hewan. Kadang-kadang itu juga diambil. Banyak. Bukan hanya anjing liar ya, kadang-kadang kucing juga banyak. Saya di kampung punya kucing 3, anjing 4, 7. Jadi kadang-kadang ibu saya masaknya 1 kilo ya untuk semuanya, bukan hanya untuk kita, untuk anjing-anjingnya juga. Iya, habis 1 kilo 1 hari. Begitu, sampun nggih? Ampun. Iya, Bapak Ibu. Ada mau tanya lagi? Duduk sini, Neng. Oh? Duduk sini, Neng. Kok tahu Ning, Bapak? Oh, Ning iya itu dong. kalau Gimana? di Bali cening itu anak loh. Loh iya. Iya. Tapi saya. Iya, kalau di Bali bilangnya cening, itu artinya nduk gitu. Enduk. Ning duduk di sini. Jadi artinya nduk duduk di sini gitu ya. Makasih Bapak. Makasih Mas. Iya kan habis makan Pak. Kenyang jadinya. Iya. Sampun nggih. Yeay. Ada mau tanya lagi Bapak Ibu? Mobil Mbak sampai sawangane kok. Kamu iki apa iki? Nyeting ge apa? Kayak konten ta? Iya. Oke. Ngajak. Udah di skip. Aja di skip ya ndak lah. Siap. Wah, Jigalo Go Internasional Bali Convention Center. Apa go? Loh, cek koyo Jawa cek.